Meskipun dandelion darah menjadi gelap dan merana, ia masih berdetak. Jantung semua orang berdetak. Diam-diam berpikir Zhan Jinrong cukup berani, dan dia tidak takut untuk menarik reaksi setelah penghancuran diri. Nyatanya, aksi Zhan Jinrong juga sedikit menakutkan. Terlihat bahwa setelah darah dan berangsur-angsur berhenti berdetak, dia merasa lega. Ini seharusnya menjadi sumber kekuatan monster itu. Zhan Jinrong memandang Su Weidan, dan sentuhannya masih sedikit lembut, tetapi darah dan keganasan yang terkandung di dalamnya mengejutkannya. Sungguh menakjubkan dari mana monster ini berasal, dan kabar baiknya adalah, jika darah ini ditangani dengan benar, mungkin bisa dimurnikan. Setidaknya energi yang terkandung di dalamnya pasti tidak kalah dengan peri dengan ukuran yang sama. Zhan Jinrong senang, tetapi bergegas untuk menyatukan ekspresi. Tetapi masih terlihat oleh semua orang, kunci 1000 Jun dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Setiap orang yang masih punya waktu untuk bernapas, tiba-tiba datang ke roh, melihat ke arah mata mayat monster yang bersinar dengan semburan panas. Merebut. Tidak ada omong kosong. Siluet Zhan Jinrong dan yang lainnya berkedip langsung. Su Guan masih sedikit diam-diam bersemangat. Kali ini akhirnya dia tidak terikat oleh Qin Yichen. Setidaknya biarkan dia menuai rampasan perang dengan kemampuannya. Namun, Su Guan baru saja meletakkan mayat monster keluar angkasa. Dan pemandangan di depannya hampir membuatnya muntah darah. Saya melihat Qin Yichen berdebat dengan Wang Lun. Dan mendengarkan percakapan. Tampaknya yang pertama diwarnai dengan cahaya. Hei, bagaimana dengan monster itu? Aku baru saja membunuhnya. Apa kamu di sana? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanda seru. Qin Yichen, jangan pura-pura tidak malu. Cepat dan serahkan. Qin Yichen pura-pura sedikit takut, tetapi masih dengan berani berkata, apa yang kamu katakan adalah milikmu. Siapa yang melihatnya? Biarkan mereka berdiri dan bersaksi. Wang Lun mengertakkan gigi untuk sementara waktu. Sementara banyak pembangkit tenaga listrik klan datang untuk mencibir dan mengepung Qin Yichen. Monster itu tidak dibunuh oleh saudara Wang. Mungkinkah kamu? Qin Yichen, kamu baik untuk menjaga hidupmu. Jangan serakah. Kami telah menahanmu untuk waktu yang lama. Pertengkaran seperti itu normal pada awalnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak bermusuhan. Namun, Gao Ling menonton sebentar, dan dia sangat tidak sabar sehingga Wang Lun dan yang lainnya menembak mati bersama. Karena dia bisa melihat dengan jelas di samping, Zhan Jinrong berdiri tidak jauh dari menonton, tetapi tidak melangkah maju untuk mendukungnya, malah dia mencibir. Bodoh. Anak itu menahanmu. Gao Ling memarahi. Wang Lun dan yang lainnya baru saja terbangun dalam mimpi. Baru saja mereka marah. Tetapi mereka melihat Zhan Jinrong dan siluet lain dari pusat kekuatan dunia perang utara sudah muncul di samping mereka, dan mengepung mereka dalam kelompok. Apa? Ingin bertarung? Zhan Jinrong mencibir. Tetapi Wang Lun sangat marah hingga dia menggertakkan gigi. Sungguh aneh. Dia diadu lagi oleh bocah ini. Dan kali ini, Qin Yichen bahkan tidak menggunakan keunggulan spirit power. Itu perhitungan kecil, jadi mereka merayu mereka. Anda harus tahu bahwa tindakan semua pihak di dunia perang untuk mencari rampasan perang tidak hanya dengan cepat. Hanya berdebat untuk beberapa kata, lihat sekeliling. Di mana saya dapat menemukan tubuh monster? 1000 Jun dan yang lainnya tertawa di sampingnya. Tidak menyangka Qin Yichen terburu-buru, dan bisa membuat trik seperti itu. Meskipun tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu adalah manifestasi kecerdasan dan keberanian. Tentu saja, tidak sulit untuk melihat tingkat kebencian di antara Qin Yichen di antara klan. Tapi bagaimanapun, monster itu telah dibawa ke saku Qin Yichen, dan ingin dia menyerah. Pertama tanyakan pada saudara laki-laki saya di dunia Korea Utara. Gao Ling diam-diam mengertakkan gigi. Tetapi dia juga tahu bahwa rampasan perang yang dimakan oleh sisa dosa tidak akan pernah bisa dengan mudah dimuntahkan. Dan harus dikatakan dengan dingin. Belum kembali. Wang Lun dan yang lainnya pergi dengan marah. Tapi saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap tajam ke arah Qin Yichen. Wajah Zhan Jinrong menjadi dingin. Nyatanya, hatinya masih memiliki beberapa titik ekstasi. Dandelion darah monster terbaik diperolehnya. Dan monster perang yang tersisa. Setidaknya dia tidak kalah di dunia utara. Akibatnya, Zhan Jinrong berkata dengan dingin kepada komunitas, gencatan senjata dulu. Gao Ling tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengus dingin. Dia membawa orang-orang dari klan dan prajurit barat ke samping. Dan itu adalah garis pemisah yang sama sekali berbeda. Meski permusuhan antara kedua belah pihak cukup dalam, saat ini tidak ada semangat dan kekuatan juang batin. Perang Korea Utara juga membuka pijakan. Pada saat ini, Mu Haoyu menutupi dadanya dan menyerahkan senjata perang kepada Zhan Jinrong. Untukmu, lihat apakah kamu bisa memanfaatkannya. Ketika Zhan Jinrong melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Suaranya bergetar, ini. Xiambing. Sebagai pembangkit tenaga Heaven Immortal setengah langkah, mengapa Zhan Jinrong tidak menginginkan seorang prajurit peri di tangannya? Namun, situasi yang dulunya tinggal di lembah sungai sama sekali tidak diperbolehkan, dan akhirnya saat ini keinginan itu tercapai. Namun, Zhan Jinrong membutuhkan waktu lama untuk melihat-lihat, tetapi menyerahkannya kepada Mu Haoyu.
sedikit enggan. Dan sebelum dia dapat berbicara, dia melihat mantan mendorong kembali. Ini bukan yang saya dapatkan. Itu Outlin untuk Anda dapatkan. Ambillah. Zhan Jinrong mendengar ini kaget. Melihat ke arah Lin Huaxian. Bibirnya bergetar. Dan hanya merasa bahwa beban senjata perang di tangannya sangat berat. Lin Huaxian dengan acuh tak acuh tersenyum. Dan dia melambaikan tangannya. Dia membantu Jinrong dan mati bersama tanpa mengetahui berapa kali. Prajurit abadi ini tidak perlu berdebat. Zhan Jinrong menggertakkan giginya sedikit dan mengangguk. Outlin, aku mencatat. Jika Lin Huaxian tidak ingin dibodohi, dia berkata langsung. Tidak apa-apa, kali ini kita bisa mendapatkan banyak. Tapi terima kasih kepada Yi Chen. Yi Chen. Qin Yi Chen ketakutan. Dan Qin Yi Chen melihat ke arah mengambil ramuan itu. Tapi dia agak salah. Meskipun dia adalah salah satu dari sedikit yang tahu bahwa yang pertama telah membunuh Raja Abadi, dia masih terkejut. Tahukah Anda, di tempat ini, belum lagi klan Jie semuanya adalah elit di dunia yang sama. Qin Yi Chen tidak dapat dengan mudah menghadapi monster yang mereka temui. Zhan Jinrong penasaran. Yi Chen, apa yang kamu dapatkan kali ini? Qin Yi Chen membuka matanya dan sedikit tersenyum. Bukan apa-apa, hanya untuk memberi pisau pada beberapa saudara. Saat berbicara, Mu Hao berkata, Kakak Jinrong, biarkan kamu berlari 10 atau 9 meter dulu. Zhan Jinrong mendengar ini. Aku terkejut. Dari mana datangnya pedang sepanjang 20 meter itu? Terlihat tidak lebih buruk dari senjata perang Anda sendiri. Dan itu terlihat lebih bergengsi. Dan Tie Lisan juga bertemu dengan Yuruntian, dan sedang memainkan pedang panjang saat ini. Dengan santai berkata, kamu lihat pedang ini, bukankah lebih buruk dari milikmu? Sayang sekali, aku tidak terbiasa dengan pedang ini. Mata Yuruntian tiba-tiba tegak. Kamu tidak terbiasa, kamu bisa memberikannya padaku. Tie Lisan adalah bibir keriting, yang jelas-jelas bercanda tentang yang pertama. Ini kamu? Apakah kamu layak? Yuruntian, bagaimanapun, maju untuk memperjuangkannya. Coba saya lihat. Di mana Anda mendapatkannya? Tai Lisan tersenyum bangga sambil bersembunyi. Kamu tidak peduli tentang itu. Toh itu bukan milikmu. Lao Tai, kamu tidak berkultivasi dengan cara pedang. Kamu merusak tanganmu. Apa ini? Saya tidak perlu menukarnya dengan sumber daya kultivasi? Besi tua, atau saudara? Tolong tanya aku. Zhan Jinrong melihatnya dan menemukan bahwa sudah ada banyak saudara yang memiliki hubungan baik satu sama lain memegang pedang untuk menghibur. Dan pusat kekuatan utara yang bergabung dengannya menunjukkan kecemburuan dan ekstasi.